Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Septa Aryadi Utama, NPM 2021010249, kelas HKIE. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metodologi hukum Islam guna memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Herpinio Kipradikta MHI. Metodologi hukum Islam, objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Secara etimologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida al-takhir. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu yang pertama ijab. Ijab yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua nadab, yaitu firman yang menentukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafi, hukum taklifi dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karahah, tanzih, nadab, dan ibadah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebutkan dengan perintah fardu. Akan tetapi, jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zahni, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zahni, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntunan atau memberi beban. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wad'i ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, musabab, atau sebagai syarat yang lain, musyirot, atau sebagai penghalang mani adanya yang lain. Hukum wad'i dibagi menjadi 3, yaitu sebab, syarat, mani. Tafsir salah satu metodologi penggaliun hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, adanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah, tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskan atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Ijtihad sebagai metodologi penggaliun hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mashkah, sulit, berat, sunnah atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologi kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan. Al-mashkah juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan al-atan. Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menggerakkan semua tenaga. Ijtihad lain usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Abdul Wahab Khalifa mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengarahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syarat dan dalil-dalil syarat yang terperinci
Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah yang pertama pengarahan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin. Yang kedua, menggunakan akal dengan sesungguh-sungguhnya. Yang ketiga, berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Yang keempat, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Yang kelima, dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. Yang keenam, hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.